Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat kuat buat saudara, keluarga, anak-anak saudara, bisnis saudara, dan semua yang saudara kerjakan diberkati oleh Tuhan. Nah, pesan janji profetik Tuhan hari ini buat saudara, saya akan bacakan buat kita dari Hagai pasalnya yang kedua. Dalam Hagai pasalnya yang kedua, Hagai adalah seorang nabi yang diutus dalam kondisi kota Yerusalem dalam kondisi yang hancur-hancuran. Temboknya roboh, bait suci dalam kondisi yang juga dalam kondisi yang hancur pada waktu itu. Dan Nabi Hagai diutus kepada bangsa yang dalam situasi seperti itu. Nah, inilah pesan daripada Nabi Hagai. Dan saya percaya bahwa ini juga yang menjadi pesan dan menjadi janji. Dan sekaligus juga merupakan sebuah direction dari Tuhan dari ayat-ayat ini. Sebuah arahan dari Tuhan dalam ayat-ayat ini. Apa yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Nah, dengarkan janji Tuhan ini, prophetic promise ini dari Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang, bukan besok, sekarang. Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Siapa Zerubabel ini? Ini bupati pada waktu itu. Zerubabel ini gambaran kalau sekarang eksekutif, wali kota, bupati, atau gubernur, atau presiden. Ini gambaran tentang posisi struktural secara di pemerintahan, yaitu posisi eksekutif. Yang kedua, dia berkata, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Siapa Yosua? Imam besar, rohaniawan. Jadi kita melihat ada pesan di sini buat bupati Zerubabel, tapi ada pesan juga buat rohaniawan atau kalau sekarang adalah pendeta. Ya, Yosua, imam besar. Kemudian yang ketiga dikatakan kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. 3 kali dia berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Nah, saya percaya ini yang menjadi pesan dan sekaligus janji buat kita hari-hari ini. Tuhan berkata buat saudara, Tuhan berkata pada Indonesia, Tuhan berkata kepada eksekutif, ya kabinet yang sedang memimpin bangsa ini. Tapi dia juga sedang berbicara kepada rohaniawan, kepada saudara dan saya. Siapa rohaniawan? Seharusnya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena saudara dan saya adalah imam di bangsa ini. Imam punya fungsi sebagai, bukan cuman imam ini punya fungsi dalam sebuah hubungan dengan sesama. Tapi juga imam di sini punya akses dan diberi akses untuk mewakili Tuhan kepada umat, tetapi juga mewakili umat di hadapan Tuhan. Itulah fungsinya imam dalam sebuah kota, dalam sebuah bangsa. Dan Tuhan berkata, bukan cuma Tuhan berkata kepada eksekutif, entah itu wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Tapi pesan kuatkanlah hatimu di sini juga diberikan kepada saudara dan saya sebagai imam yang ada di bangsa ini. Orang-orang percaya kepada Yesus, itu adalah imam di bangsa ini. Yang diberi akses sama Tuhan kepada anugerah. Dia beri akses kepada dalam ruang tahta Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, berdoa, bersyafaat untuk kota, untuk bangsa, bahkan untuk situasi saudara. Tapi kemudian yang ketiga dia berkata, kuatkanlah hatimu segala rakyat negeri. Jadi ada 3 kelompok di sini. Artinya kalau dia berkata sampai 3 kali kuatkanlah hatimu, itu artinya eksekutif dalam posisi kondisi waktu itu yang dalam kondisi yang lemah, tawar hati. Kemudian para imam rohaniawan pada waktu itu juga dalam kondisi
yang juga dalam kondisi yang disorientasi, ya, berfokus kepada diri sendiri dan tidak memperdulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rumah Tuhan pada waktu itu. Dan secara otomatis rakyat negeri juga dalam kondisi yang tawar hati, kecewa, disorientasi, tidak punya arahan, mesti berbuat apa dalam kondisi yang seperti ini. Nah, kepada kondisi bangsa yang seperti inilah Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Nah, perhatikan kata itu. Dia tidak berkata kuatkanlah pikiranmu, dia tidak berkata kuatkanlah jiwamu, dia tidak berkata kuatkanlah emosimu. Tidak. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Mengapa, saudaraku? Karena hati ini adalah pusat kehidupan saudara dan saya. Hati itu adalah pusat. Pusat di mana saudara bersekutu dengan Tuhan, pusat penyembahan kepada Tuhan, itu semua mulai dari hati. Bahkan Alkitab mengajar begini, bahwa dari kelimpahan hati mulut berbicara. Itu yang menyebabkan kenapa Amsal Sulaiman pasal yang keempat dia berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa demikian? Karena dari hati itulah dikatakan mengalir seluruh isu kehidupan ini. Mengalirnya dari dalam hati. Itu sebabnya hati perlu dijaga. Untuk menjaga mulut ini tidak mudah, saudaraku. Ya, karena mulut ini adalah sebuah dunia dengan sendirinya kalau Yakobus katakan. Jadi cara kita menjaga mulut kita, perkataan kita, yang kadang-kadang bisa dengan mudah saat-saat seperti ini, caci maki keluar, persungutan keluar, marah-marah keluar, ya, kadang-kadang tidak jelas marah karena apa, untuk apa, sama siapa, dalam kondisi yang serba susah seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan mulut kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, bahkan kata-kata yang bersifat kutuk, untuk diri saudara sendiri, untuk keluarga saudara, buat keluargamu, bahkan buat bisnismu dan masa depanmu. Caranya menjaga mulut kita adalah dengan cara menjaga hati. Karena dari kelimpahan hati itulah mulut berbicara. Jaga hati. Dan berikutnya adalah ini. Dia tidak berkata jaga pikiranmu, jaga hati. Mengapa? Sebab semua yang ada dalam pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi hati saudara dan saya. Hati saudara itu yang akan influence cara berpikir saudara. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, dan apa yang saudara inginkan itu tergantung dengan apa yang ada dalam hati saudara. Ini sebabnya kenapa penting sekali kita mengisi rohnya kita, hati kita ini dengan firman, dengan kebenaran. Supaya kebenaran inilah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Kebenaran inilah yang mempengaruhi emosi perasaan kita. Dan seluruh apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Jadi kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Nah, bagaimana membuat hati saudara kuat? Yaitu dengan hati saudara melekat kepada Tuhan. Karena sungguh dia berkata Mazmur 91, karena hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Karena hatimu melekat kepadaku dan mengasihi aku akan membentengimu, aku akan memuliakanmu, aku akan mengangkatmu. Aku akan mengangkatmu dan mempromosikanmu, kata Tuhan. Karena hatimu melekat kepadaku. Dengarkan pesan Tuhan ini hari ini. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Bagaimana saudara hati saudara kuat? Dengan cara menjaga hati saudara untuk tetap murni. Karena Matius pasal yang kelima berkata, orang yang murni hatinya itu yang akan melihat Tuhan. Saudara akan kuat ketika saudara memandang Tuhan. Ketika hati saudara melihat Tuhan. Ketika dengan mata roh saudara, saudara terfokus dan melihat kepada Tuhan. Dari sanalah saudara akan memiliki kekuatan yang tanpa batas. Ketika matamu tertuju kepada Tuhan. Yang berikutnya, pesan berikutnya dalam Hagai pasal yang kedua, dia berkata, yang pertama tadi kuatkanlah hatimu, ya, para imam, rohaniawan kuatkan hatimu, rakyat negeri, semua saudara, para pengusaha, apapun profesi saudara, dengarkan dia berkata kuatkanlah hatimu. Berikutnya dia berkata begini, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah.
bekerjalah. Dia tidak berkata, berdoalah. Berdoa dalam pengertian pasif, dia menunggu. Menunggu uang turun. Menunggu ada orang yang datang bawa mujizat buat saudara. Ada orang yang datang menawarkan pekerjaan buat saudara. Atau menawarkan solusi pada saat-saat sulit seperti ini. Tidak. Dia berkata di sini, kuatkanlah hatimu. Tapi kemudian setelah itu dia berkata, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Bekerjalah. Nah, Tuhan tidak ingin saudara diam nganggur pada saat-saat seperti ini. Ya, kerjakan apa yang ada di tanganmu. Dan dia berkata begini, sebab, dikatakan bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab aku ini menyertai kamu. Mungkin sudah berkata, sudah tidak ada harapan buat bisnisku. Tidak ada harapan lagi untuk masa depanku. Tapi dengarkan pesan Tuhan berkata, pertama, kuatkan hatimu. Dengan cara menjaga hati tetap bersih. Dengan tetap suruh menjaga hati saudara. Tetap benar hati saudara. Tapi yang kedua adalah ini, dia berkata, bekerjalah. Work, bekerjalah. Aku menyertai kamu. Selama ini mungkin kau gagal karena kau bekerja sendiri dengan kekuatanmu sendiri. Tapi Tuhan berkata kali ini, kamu bekerja karena aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan inilah yang akan membuat saudara berhasil dalam apa yang kau kerjakan. Nah, saya percaya ketika hati saudara bersih, hati saudara terus memandang kepada Tuhan, hati saudara kuat, maka di sana saudara akan muncul ide kreativitas dari Tuhan hari-hari ini dia berikan kepadamu. Dan ketika saudara mendapatkan ide, mendapatkan sebuah peluang, Tuhan mulai bukakan opportunity buat saudara. Maka dia berkata, bekerjalah. Jangan takut gagal, jangan takut saudara berbuat salah. Ketika hatimu melekat kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut. Karena hatimu yang bersih, itu akan menjagamu, melindungimu. Sekalipun katakan engkau salah, selalu membedakan antara membuat kesalahan dengan melakukan pemberontakan. Ada bedanya di situ. Semua kita bisa berbuat salah. Walaupun nekat, walaupun hati kita, tekad kita, motivasi kita benar, kita bisa saja melakukan kesalahan. Itu sangat manusiawi. Dalam proses kita disempurnakan menuju kepada kedewasaan, kita bisa berbuat salah dalam perjalanan, dalam mengambil keputusan. Tetapi itu tidak sama dengan saudara memberontak kepada Tuhan. Memberontak itu adalah ketika saudara tahu apa yang benar, tapi saudara justru melakukan yang salah. Saudara tahu apa yang lurus, tetapi saudara ambil jalan yang bengkok. Itulah yang disebut pemberontakan. Ketika saudara buat salah, dengarkan ini. Anugerah Tuhan lebih besar dari kesalahan yang saudara lakukan. Datang minta ampun sama Tuhan dan anugerahnya ada di sana. Percayalah saudaraku. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari mistake, dari kegagalan, kesalahan yang saudara lakukan dalam proses saudara ingin menggenapi apa yang menjadi keinginan Tuhan dan rencana Tuhan. Karena itu dia berkata, bekerjalah, jangan takut. Bekerja, start again. Mulai lagi, bangun lagi bisnismu, bangun lagi kehidupan keluargamu. Work, work, work. Keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, itu adalah bukanlah sebuah hadiah yang cuma-cuma. Tetapi itu adalah it's take hard work. Dibutuhkan kerja keras, bekerjalah. Sebab aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu, kata Tuhan. Dan bukan itu cuman hanya itu kata Tuhan. Ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Dia berkata, aku menyertai kamu. Aku telah mengikat perjanjian dengan kamu. Ketika kamu keluar dari Mesir, keluar dari hidup lama, keluar dari kegelapan, Tuhan berkata, ketika aku membawa kamu keluar dari Mesir, aku tidak akan meninggalkan kamu di padang gurun, apalagi di tengah jalan dan mati di sana. Tapi janjiku buat kamu adalah ini. Aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian, yaitu crossover ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu janji Tuhan buat saudara.
hidup secara maksimal dalam semua potensi, tujuan, anugerah yang Tuhan telah sediakan bagimu. Dengarkan ini, bekerjalah. Aku menyertai kamu, my presence will go with you. Tapi yang kedua dia berkata, aku telah berjanji kepadamu. You are my covenant people. Engkau adalah umat perjanjianku. Engkau bisa pastikan itu, bahwa aku setia dan menepati apa yang kujanjikan kepadamu. Dan bukan cuma itu, dia berkata, rohku tinggal di tengah-tengahmu. Rohku tinggal di tengah-tengahmu. Itu sebabnya dia berkata, jangan kamu takut. Jangan takut, fear not, fear not. Jangan takut, sebab aku menyertai kamu, janjiku itu bersamamu, dan rohku itu di tengah-tengahmu. Makanya dia berkata, kuatkan hatimu, bekerjalah, start again, rebuild again, bangun kembali apa yang hancur, bangun kembali apa yang berantakan, bangun kembali apa yang rusak. Itulah message, pesan daripada Nabi Hagai ini. Itulah pesan untuk membangun kembali reruntuhan. Apa yang sudah hancur, apa yang roboh, apa yang mungkin sudah diambang kebangkrutan. Tuhan berkata, build it again. Mulai lagi, bangun lagi. Karena Tuhan, sebab kali ini kamu akan membangun dengan cara yang berbeda. Tidak dengan kekuatanmu, kamu akan membangun karena aku yang menyuruhmu. Kamu akan bekerja karena penyertaanku, itu yang akan membuat kamu berhasil. Penyertaan rohku di tengah-tengahmu, itu akan membuat kamu sukses. Dan dia berkata, janjiku, aku telah mengikat perjanjian dengan engkau. Oleh karena itu, engkau bisa pastikan bahwa berkat Tuhan ada di sana bersamamu, menyertaimu, kata Tuhan. Jangan takut. Ini pesan buat saudara. Janji profetik Tuhan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Have a great day.